Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tak lama lagi kita akan menyambut Natal. Apa saja yang sudah kita persiapkan? Di sekitar kita orang-orang sudah mendirikan pohon Natal yang tinggi dan megah, hiasan dan aksesoris yang gemerlap, serta aneka bentuk kandang dan gua Natal yang menakjubkan. Kebiasaan-kebiasaan baik untuk memeriahkan Natal ini lambat laun dipertontonkan hanya untuk menjawab kebutuhan pasar dan dunia entertainment. Kita lupa, Natal bukan soal hingar-bingar barang-barang duniawi, tetapi soal kerendahan hati. Saudaraku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengabarkan tentang kerendahan hati Bunda Maria. Kerendahan hatinya menjadikan ia menerima dengan ikhlas hati kehendak Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Dengan kerendahan hati yang sama, ia berangkat pergi untuk menjumpai saudaranya Elisabet. Dan dengan kerendahan hati yang sama pula, sebelum masuk ke rumah Zakaria, suami saudari perempuannya itu, ia memberi salam. Mendengar salam Maria yang penuh dengan kerendahan hati itu, bayi yang ada dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Dan pada saat itu juga Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kerendahan hati merupakan jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam kita dan dalam dunia. Maka saudaraku yang terkasih, masa Advent, masa yang cukup singkat ini merupakan saat-saat berrahmat yang dipersiapkan gereja untuk mengolah hati. Kita diajak untuk belajar dari tokoh-tokoh suci, terutama Bunda Maria,
tentang kerendahan hati. Kita dituntun untuk menjadi seperti Bunda Maria, agar kehendak Tuhan mampu bekerja dalam diri kita dan kemudian dari kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Bunda Maria kita diajak untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kita diajak untuk melakukan perjalanan dalam doa dan olah rohani untuk menaklukkan kesombongan, keangkuhan tinggi hati, merasa diri paling bisa, dan mau menguasai semua dan lain-lainnya. Hanya dengan kerendahan hati Tuhan bekerja dalam diri kita untuk menjangkau orang lain dalam pelayanan yang penuh dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk belajar dari Bunda Maria, untuk menjadi semakin rendah hati, agar kami mampu menjadi pewarta yang penuh sukacita dan membawa sukacita itu kepada orang lain. Engkau selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu
waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.